Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebagai realisasi atas kesepakatan kerjasama antara pengurus Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang dengan pengelola Rumah Abu Abadi HTT Pusat Padang, maka pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus telah dilaksanakan upacara Patidana 2 bulanan setiap hari Sabtu minggu pertama merupakan upacara Patidana pelimpahan penyaluran jasa di Rumah Abu Abadi yang dikelola oleh HTT Pusat Padang. Hari Sabtu pertama di minggu pertama kita akan melaksanakan upacara Patidana pelimpahan atau penyaluran jasa bagi para almarhum dan almarhumah mendiang yang ada abunya di Rumah Abu Abadi HTT Pusat Padang. Hari ini upacara pertama kita mulai. Bagaimana biasa, pertama-tama kita memberikan penghormatan kepada Triratna Buddha Dharma dan Sangha serta para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa serta para dewa Tridina. Semoga dengan kekuatan gaya-gaya cinta kasih belas asih yang kita panjatkan lewat pembacaan mantra-mantra ini akan dapat membawa keterangan kebaikan, ketenangan dan kedamaian bagi para pendiam yang abunya dipuja dan dihormati oleh para sanak keluarganya di Rumah Abu Abadi HTT Pusat Padang. Semoga perbuatan ini membawa berkah bagi kita semua. Untuk mengawali upacara Patidana pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan pada Triratna Buddha Dharma dan Sangha serta para Bodhisattva Mahasatwa. Upacara ini dipimpin oleh saya, Upasaka Pandita Sudharma, dan didampingi oleh 5 orang panita lainnya serta beberapa umat mewakili komunitas Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, dan dari pihak HTT juga diwakili oleh beberapa pengurus termasuk penasihat HTT Pusat Padang yaitu Bapak Swagito Lawer atau Bapak Lau Chuhua yang juga adalah pembina Yayasan Triratna Padang yang mengelola Wihara Buddha Warman Padang. Upacara dapat berjalan dengan baik dan lancar dan penuh hikmat. Untuk selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya 2 bulanan setiap bulan genap, ya anjurkan seluruh umat yang ada keluarganya, abu jenazahnya, abu kremasinya di Rumah Abu Abadi ini dapat bergabung bersama-sama untuk melaksanakan upacara Patidana, pelimpahan atau penyaluran jasa secara agama Buddha dengan pembacaan sutra dan mantra-mantra suci. Kita awali dengan bersama-sama memberikan penghormatan dengan salam bersih. Ini upacara sudah dimulai. Lokasi Rumah Abu Abadi HTT Pusat Padang ini terletak di Jalan Pasar Batipu dan baru saja selesai direnovasi beberapa waktu yang lalu. Rumah Abu ini cukup luas. Dulunya ini adalah sebuah gudang, kemudian direnovasi untuk dijadikan Rumah Abu. Walaupun dikelola oleh HTT Oktek Tong Himpunan Cinta Teman, namun Rumah Abu ini terbuka untuk semua kalangan, semua warga masyarakat Tionghoa, baik yang beragama Buddha, Katolik maupun dan lain-lainnya.
dipersilakan untuk menempatkan abu jenazah keluarganya atau sintupai di rumah abu abadi ini. Nah, ini upacara sudah dimulai dengan pembacaan Amitabha Sutra. Ini saat pembacaan Tapejo, darah lima welas asih dari Kuan Im Pusat Mahakaruna Darani yang mengiringi pemberkahan ke kotak-kotak abu jenazah ataupun sintupai. Saking luasnya rumah abu ini, pemberkahan dilakukan oleh saya dibantu oleh Romo Upasaka Pandita Yasawadano Jumadi yang juga adalah Ketua Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah pemberkahannya. Kita lihat bahwa kotak-kotaknya nyaris penuh karena memang keberadaan rumah abu ini lebih dulu dari yang diadakan di Wihara Buddha Warman Center Padang, dan HTT ini, Hautek Tong ini satu perkumpulan masyarakat Tionghoa yang sudah berusia ratusan tahun dan punya anggota yang banyak. Dan juga di sini karena rumah abunya umum bebas, jadi ada yang menyembayangi barang-barang yang non-vegetarian pun diizinkan. Sedangkan di wihara kita terapkan sesajian yang dipersembahkan baik di altar Buddha maupun di altar para leluhur harus menggunakan makanan yang non-daging, ya, vegetarian. Nah, sehingga cukup banyak yang menggunakan rumah abu di sini. Dan juga tidak hanya abu jenazah, juga ada sintupai, dan kemudian juga banyak ketika perkuburan di Bukit Sentiong Lama dibongkar kemudian dipindahkan ke Bunus, banyak keluarga yang memilih daripada memindahkan makam lebih baik diperamukan dan kemudian abunya dititip di rumah abu HTT Pusat Padang ini. Ini saat bacaan mantra berkahan sesajian yang ada di altar. Saat pembacaan sakti yaitu bersujud dan berlindung kepada Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha.
Ini saat membacakan data Prifan atau penyaluran jasa pengisian SIM, menyalurkan jasa-jasa perbuatan baik yang telah diperbuat oleh keluarga serta seluruh yang melaksanakan upacara puja Pakinda ini, baik di masa lampau maupun pada saat ini, dengan penuh bakti melaksanakan upacara Pakindana, mengingat, mengenang, dan melimpahkan jasa perbuatan baik yang pernah kita lakukan kepada para orang tua, sanak famili, suami istri, serta para leluhur yang telah meninggal. Pada kesempatan ini saya juga memberikan pengertian bahwa pelimpahan atau penyaluran jasa Pakinda ini bukan hanya sekedar upacara ritual sembahyang, namun keluarga yang memperingati para sanak keluarganya yang telah meninggal harus melakukan banyak kebaikan seperti menyumbang ibadah, bantu jompo, fakir miskin, rakyat piatu, orang-orang yang terlantar, korban bencana alam dan lain sebagainya, cetak buku-buku dharma. Nah, ini juga merupakan jasa yang bisa dilimpahkan pada sanak keluarga yang telah meninggal. Kami dari pihak wihara merasa senang dengan ajakan kerjasama kolaborasi ini di Rumah Agung Abadi ini, karena inilah kesempatan Dharma keluar dari ruang lingkup wihara, sehingga masyarakat umum yang belum pernah mengenal tentang ajaran Buddha dapat mengenal. Karena di dalam setiap puja ini kita akan mengadakan ceramah Dharma. Jadi upacara ini hanya berlangsung sekitar 1 jam lebih kurang, namun kita isi dengan ceramah Dharma sekitar 10-15 menit untuk memberikan pengertian Dharma pada umat-umat awam yang hadir pada kesempatan ini. Dan tentu saja juga bagi warga-warga Tionghoa yang bukan beragama Buddha juga hadir, karena mereka menyembayangi sanak familinya yang telah meninggal. Semoga Buddha Dharma semakin berkembang, membawa banyak berkah dan kebaikan bagi umat-umat, bagi warga masyarakat pada umumnya, khususnya bagi warga masyarakat Tionghoa yang memang sejarahnya, asal-usul nenek moyangnya telah menganut agama Buddha dan Tridharma, yaitu Buddha bercampur dengan ajaran Konghucu dan Taoisme. Nah, ini saat-saat Dharma Desana singkat yang didengarkan dengan penuh hikmat oleh umat-umat yang hadir, termasuk para pengurus ATT Pusat Padang, Rumah Abu Abadi. Mengapa saya katakan secara resmi? Karena kita sudah ada kerjasama kolaborasi antara Wihara Buddha Warman di Center Padang dengan pengurus Rumah Abu Abadi ATT Nusantara. Sebelumnya secara tidak resmi ada keluarga-keluarga yang juga mengundang kami untuk melakukan upacara Pakindana. Upacara Pakindana ini perlu saya jelaskan, ini adalah upacara pelimpahan atau penyaluran jasa. Kalau di dalam agama Katolik mungkin disebut sembahyang. Kita sebut pelimpahan atau penyaluran jasa. Apa maksudnya? Maksudnya di dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa bakti dan balas budi kepada orang tua itu adalah wajib. Malah lebih wajib lagi, lebih wajib daripada berdoa pada Buddha. Berdoa pada orang tua, keluarga kita, suami istri, keluarga famili, serta leluhur kita itu lebih utama ya, daripada berdoa pada Buddha. Seandainya orang berdoa pada Buddha, pada para bodhisattva, namun tidak mengabaikan leluhurnya, itu kurang baik.
momen-momen tertentu, biasanya tradisi orang Jawa, orang Hokkien bilang coki. Coki itu hari ulang tahun, tapi bukan ulang tahun kelahiran, tapi ulang tahun kematian. Dulu orang menghitungnya berdasarkan kalender Imlek. Namun sekarang ada juga yang menghitungnya dengan kalender Masehi saja. No problem, tidak ada masalah. Yang penting kita mengingat, mengenang, dan mengungkapkan kasih sayang kita, realisasi kita kepada mereka yang telah pernah berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita sendiri, mungkin paman, bibi, dan misalnya famili kita, kakek, nenek. Nah, itu yang disebut sebagai leluhur. Kita mengenal mereka, kita melakukan banyak perbuatan baik yang kemudian kita limpahkan kepada mereka. Kita beritahu kepada mereka bahwa hari ini kami semua yang masih hidup mengenang kamu yang telah tiada, karena kamu berjasa dalam kehidupan kami. Karena jasa kamu lah kami bisa seperti ini. Kira-kira begitulah. Pati dana ini sangat bermanfaat bagi para orang tua dan leluhur yang telah berpindah. Mereka merasa senang melihat keluarganya masih ingat, masih mengenang jasa-jasanya. Ada peribahasa mengatakan, ketika kita minum air, jangan pernah kita melupakan sumber mata air. Namun sekarang, ya mungkin dengan alasan kesibukan dan lain-lain, hal ini kurang diperhatikan. Apalagi kemudian ada juga yang mengajarkan kalau orang sudah meninggal ya sudah dilupakan. Nah, ini tentu saja kurang baik. Ya, kita bilang tidak membalas budi. Ketika keluarga kita meninggal, hartanya bisa kita urus, peninggalannya, warisannya bisa kita urus, tetapi jenazahnya ya kita tidak pernah urus, seolah kita lupakan. Nah, itu tentu saja hal yang kurang baik. Mungkin bagi budaya lain di dunia ini banyak bangsa, banyak budaya, banyak tradisi. Mungkin bagi tradisi bangsa lain itu tidak ada masalah. Tetapi bagi budaya kita orang Tionghoa, selama kita masih merasa kita ini orang Tionghoa, hendaknya warisan budaya dan tradisi leluhur kita itu tetap bertahan. Agama bisa saja berbeda, tetapi yang namanya bakti, balas budi itu saya rasa tidak ada. Cuma caranya berbeda. Nah, oleh sebab itulah saya menyambut gembira sekali ada kerjasama dari ATT Pusat Padang, di mana meminta Wihara Kedalaman Padang untuk melakukan upacara bakti dan kehidupan atau penyaluran jasa ini 2 bulan sekali. Wihara memilih bulan 6, di bulan Agustus, bulan 8, lalu bulan 9. Setiap hari Sabtu minggu pertama. Nah, ini mungkin hari ini tidak banyak yang hadir karena belum ada. Kemarin saya sudah buat flyernya, karena dulu yang memberitahu pada saya itu adalah Pak Hendra dan Pak Hendra. Ya, dengan langsung dan juga bisa diedarkan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, yang orang tuanya sudah meninggal, itu datang ke sini bersama-sama. Kami mendoakan baik-baik saja, tetapi alangkah baiknya kalau keluarganya setidak-tidaknya 1 atau 2 orang mewakili kehadirannya, itu sama-sama berdoa, bisa katakan menunjukkan bakti, balas budinya kepada orang-orang yang telah mengenang jasa-jasanya, kebaikannya semasa hidupnya yang kita warisi sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan hari ke depannya bisa lebih baik. Kalau Wihara acara ini saya mengatakan, karena Wihara jadwalnya tertentu ada puja bakti, kami tidak pernah melupakan. Wihara juga ada rumah agung, tapi ada peraturan lain yang berbeda. Kalau di Wihara sesajian yang diberikan dan dipersembahkan semuanya harus berbeda. Namun di sini kalau memang rumah agung membiarkan, silakan menyanyikan barang-barang yang tidak diberikan itu tidak ada saja dalam hal ini
dan kami ke depannya mungkin kesalahan kami juga tidak dilakukan. Ada biasanya kalau kita sembahyang ini ada buah-buahan. Kalau kue ada buah-buahan itu sebenarnya bukan untuk dimakan oleh Buddha, dimakan oleh keluarga, para dewa, bukan. Itu sebagai wujud terima kasih kita. Kita sembahkan buah-buahan yang baik, yang manis, supaya buah kehidupan kita juga bagus, juga baik, juga manis. Itulah kira-kira. Dan setelah sembahyang, buah-buahannya mau dimakan, ya silakan saja. Ada tantangannya. Kan ada lagi yang bilang kalau sudah sembahyang itu nanti sudah dimakan setan, kita makan sisa setan. Apakah kita mendapatkan seluruh dari setan? Tidak ada orang yang menceritakan semoga orang saya menjadi saya seperti setan. Tidak ada. Itu tetap orang tua kita dan dia tidak makan buah. Kita makan ya orang Tionghoa berarti tidak apa-apa. Tapi kalau dulu orang sediakan kue-kue, dimana kue-kue ini tidak dikemas, tidak dibungkus, ya kue apeknya, kue apanya kita biarkan terus kita sembahyang dulu, asal lalat enggak kita makan tentu saja secara ilmu kesehatan itu tidak. Ini perlu penjelasan sehingga tidak punya pandangan keliru, seolah-olah ada istiadat budaya atau orang kuno tidak berlaku. Jadi kita orang Jawa karena tidak ada yang menjelaskan dari kehidupan. Mudah-mudahan kalau biasa saya kan kalau bilang maka ikan mana saja. Saya ceramah di wilayah orang mereka sudah tahu juga. Tapi kalau ada hati di sini, keluarganya mungkin saja agamanya berbeda. Tidak jadi masalah. Nah itulah namanya kerukunan hidup kita, moderasi beragama. Agama boleh berbeda, namun kita tetap rukun, bersatu, harmonis, saling menolong, saling membantu, dan saling peduli. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada pengurus HTT Pusat Padang yang telah mengajak kami untuk berkolaborasi di dalam hal pelayanan pagi dan kehidupan atau luar biasa di rumah HTT Pusat. Mudah-mudahan kerjasama yang baik dan terwujud hingga kita dapat hidup dalam masyarakat secara rukun, damai, dan demikian dapat saya sampaikan. Kalau umpamanya